Ya, sahabat pusaka, sahabat Nusantara, dan pegiat rempah di seluruh Nusantara. Saat ini saya berada di kawasan wisata religi Sunan Ampel bersama pegiat sejarah Nanang Purwono. Dan dalam kesempatan ini kami berdua akan mengulas mengenai bagaimana jalur rempah sejak bahkan sebelum di era penjajahan Belanda yang ada di Nusantara ini. Begitu Pak Nanang ya? Ya, betul. Dan untuk sedikit bocoran ini Pak Nanang, apa yang bisa kita ketahui di sekitar wisata Sunan Ampel ini Pak Nanang? Ini yang sangat menarik, Mas Saiful, juga kawan-kawan, sobat pusaka, sobat Nusa, pegiat rempah dimanapun Anda berada. Mengapa pula kita ini datang ke kawasan wisata Sunan Ampel? Sunan Ampel atau kemudian yang kita kenal dengan kawasan wisata di sini, ada masjid, ada makam, itu sudah ada sejak abad ke-15 Mas Saiful, yang artinya di era Kerajaan Majapahit. Dan kira-kira mengapa kita datang ke kawasan ini? Karena disitulah tersimpan satu simbol-simbol tentang rempah-rempah itu sendiri. Mengapa ada simbol di situ? Kira-kira apa kaitannya dengan zaman di era Kerajaan Majapahit dan kemudian Sunan Ampel itu sendiri? Oke, untuk bisa lebih mengetahui dan lebih memahami lebih jauh mengenai kawasan wisata religi ini ada apa saja, kita mulai perjalanan kita Pak Nanang ya. Ampel Surabaya dikenal karena keberadaan Masjid Ampel dan makam Sunan Ampel. Konon keberadaan masjid dan makam Kasunanan Ngampel ini sudah ada sejak abad 15 di era Kerajaan Majapahit. Adalah Raden Rahmat yang mendirikan Kasunanan di Ngampel Denta setelah ia diberi lahan oleh Raja Majapahit untuk mengembangkan agama Islam. Pondok pesantren sebagai tempat pengajaran pun didirikan, yang selanjutnya ia dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Selain mengajar agama Islam, Sunan Ampel juga menata, mengelola, dan memimpin desa perdikan Ampel Denta. Karena lokasinya yang strategis, yakni berada di antara dua sungai dan dekat dengan laut, maka Ampel Denta menjadi ramai, termasuk dalam hal perdagangan. Satu komoditas lokal yang sudah sangat populer karena manfaatnya adalah cengkeh. Kegunaannya beragam. Selain untuk aromaterapi ritual, cengkeh yang tumbuh subur di pedalaman Jawa ini juga dipakai sebagai ramuan dan kuliner di lingkungan Ampel Denta. Sebagai komoditas dagang, cengkeh bernilai tinggi. Cengkeh sebagai barang yang sangat berharga dan memberi arti bagi lingkungan pondok pesantren Ampel Denta, sehingga cengkeh didokumentasikan dalam bentuk relief pada gapura-gapura di komplek masjid dan makam Sunan Ampel. Relief ini sekaligus sebagai bentuk hak cipta dan legitimasi bahwa sesungguhnya cengkeh adalah produk Nusantara. Oke, sahabat pusaka dan sobat Nusa,
Saat ini saya bersama Pak Nanang Purwono sudah berada di salah satu gapura, Pak Nanang ya? Ya, betul. Salah satu gapura di mana tepatnya berada di sekitar Jalan Sasak, di mana yang saya tahu gapura ini menjadi jalan utama di sini. Namun ada hal apa ini kira-kira Pak Nanang di gapura ini, Pak Nanang? Mas Saiful, jadi kita ini berada di salah satu gapura yang ada di wilayah kompleks masjid dan makam Sunan Ampel. Dan gapura ini, gapura sesungguhnya perlambang salah satu dari rukun Islam. Ada 5 rukun Islam dan di sini ada 5 gapura. Dan 5 gapura itu melambangkan 5 rukun Islam. Dan kita berada di satu gapura yang paling selatan, yang dalam rukun Islam itu yang kelima, yaitu naik haji. Ini dikatakan sebagai gapura munggah. Gapura munggah, naik, munggah artinya naik. Jadi rukun Islam yang kelima yaitu naik haji. Nah, kalau kita perhatikan di salah satu gapura paling selatan ini, kita tahu ada relief yang bisa kita amati. Relief ini ada di kiri kanan gapura dan satu lebih kecil ada di mahkotanya. Nah, inilah yang saya duga sangat kuat merupakan gambaran relief dari bunga cengkeh, salah satu dari jenis rempah-rempah yang pernah ada di Nusantara, bahkan hingga sekarang sesungguhnya. Jadi rempah-rempah itu. Nah, ini terpotret di sini, ada cengkeh di kiri kanan. Sobat Pusaka dan Sobat Nusa, itu tadi sedikit mengenai ini ya, gapura pertama dari 5 gapura yang tadi disampaikan oleh Cak Nanang Purwono. Ya. Oke, kita lanjut. Selain melewati lorong Gang Ampel Suci, kita memasuki gapura berikutnya yang disebut Gapura Poso, yang berarti gapura puasa sebagai simbol rukun Islam keempat. Nah, Mas Saiful, sahabat Nusa, kita ini sudah sampai pada satu gapura kedua kalau dari selatan ya. Tapi sesungguhnya ini gapura yang keempat, atau dalam bahasa Jawa disebut Gapura Poso. Kalau Anda perhatikan di belakang Anda, itu ada relief juga, Mas Saiful. Relief ini juga sangat kuat diduga menggambarkan bunga cengkeh, tetapi dia diekspresikan secara surrealis, tidak dengan nyata dan persis, supaya variatif. Relief-relief yang digambarkan pada menara-menara gapura-gapura yang ada di komplek ini. Oke, kita berada di satu pelataran masjid gitu ya, yang kalau kita lihat 2 gapura tadi menghadap ke selatan, jadi selatan utara. Namun begitu kita sudah sampai pada satu pelataran masjid begini, ini Masjid Ampel, yang kalau kita lihat Masjid Ampel ini ada lambang-lambang Hindu kala itu. Karena memang masjid ini dibangun di era Kerajaan Majapahit yang mayoritas kala itu masih Hindu. Sehingga penyesuaian adaptasi budaya tidak meninggalkan budaya apa yang ada. Dari halaman masjid kiranya sosok masjid yang didirikan Raden Rahmat masih terlihat kokoh berdiri. Soko-soko guru yang terbuat dari kayu jati menopang kuat bangunan yang usianya sudah lebih dari 500 tahun. Dalam perkembangan zaman, masjid mengalami renovasi dan perluasan. Sebuah prasasti menjadi bukti renovasi. Nah, Mas Saiful, kita ini sudah sampai pada satu gapura yang cukup istimewa. Dan keistimewaan itu adalah bahwa ketika 4 dari 5 gapura itu menghadap ke utara dan selatan, maka ini satu-satunya yang menghadap ke barat, jadi searah dengan kiblat, sama dengan masjid yang menghadap ke arah kiblat, menghadap gitu ya, menghadap ke kiblat. Ini pun juga demikian. Itu pertama. Yang kedua adalah bahwa kalau kita dari awal sudah bicara tentang relief, simbol-simbol rempah-rempah, pada khususnya adalah cengkeh, maka inilah relief yang paling nyata, relief yang paling realistis, sesuai dengan gambar
atau keaslian bunga cengkeh. Ada bunganya, ada daunnya. Nah, ketika ada simbol cengkeh di lingkungan masjid dan makam ini, apakah juga masyarakat di lingkungan Ampel ini masih melestarikan dengan cara menggunakan cengkeh, menggunakan rempah-rempah sebagai bagian dari kehidupan mereka? Apakah dipakai masak, apakah dipakai ramuan, apakah dipakai aromaterapi? Karena cengkeh ini memiliki satu aroma yang istimewa, seperti halnya yang digunakan oleh Sunan Ampel kala itu. Itu yang menjadi pertanyaan kita, dan kita pengen juga tahu, nanti akan kita lacak dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung. Sekarang kita melanjutkan perjalanan kita ke gapura berikutnya lagi, yang arahnya ke utara. Ironisnya adalah, meski sudah sangat jelas terlihat, namun banyak orang tidak mengetahui bahwa relief ini adalah gambar cengkeh, apalagi memahami makna reliefnya. Anda berkunjung ke ini sudah berapa lama? Sudah sering kali, karena ini merupakan rutinitas. Rutin ya? Iya, rutinitas dari ponpes kami. Oh ya, Mbak Nura tahu nggak arti simbol dari gambar kiri kanan gapura ini? Kurang tahu. Sungguh sayang, pesan penting yang tersirat melalui relief ini terkesan asing bagi masyarakat, khususnya mereka yang datang ke Kompleks Sunan Ampel. Dua gapura terakhir ini berdiri pada satu sumbu yang segaris dengan makam Sunan Ampel. Semakin mendekat dengan makam Sunan, ukuran gapura semakin bertambah kecil, seperti sosok gapura Paneksen ini. Paneksen berarti bersaksi, yang melambangkan rukun Islam pertama, yaitu syahadat. Inilah makam Sunan Ampel yang menjadi jujukan jutaan peziarah. Dibandingkan dengan makam-makam para wali lainnya, kiranya hanya makam Sunan Ampel yang tidak bercungkup, tetap terbuka dan langsung beratapkan langit. Nama Saiful, kita sudah melihat berbagai gapura yang menjadi media untuk menampilkan bunga cengkeh. Nah, sekarang untuk lebih jauh lagi, mendalam lagi, kita akan coba temui Profesor Suwarto Wijoyo yang saat ini beliau ada di kebun cengkeh Wonosalam. Artinya dari sekian perjalanan kita menanam ya, mencari istilahnya jejak jalur rempah ini, kita memang perlu untuk mencari yang lebih ke dalam ya Pak. Iya, iya. Maksudnya seperti ke pedalaman gitu ya, supaya kita bisa lebih memahami bagaimana jalur rempah ini. Betul. Artinya bahwa Surabaya termasuk Ampel Denta kala itu kan bukan bumi penghasil rempah. Nah, kira-kira dari manakah rempah-rempah itu berada? Kalau kita bicara dari Pulau Jawa, maka tidak jauh dari kota Surabaya ini juga ada penghasil rempah-rempah yang ada di pedalaman, yaitu di wilayah Wonosalam, Jombang. Saya kira kita perlu ke sana. Sobat Pusaka dan Sobat Nusa serta pecinta rempah, rupanya untuk dalam eksplorasi kita kali ini ya, seperti yang barusan kita sampaikan bersama dengan Cak Nanang Purwono, bahwasanya di jalur Ampel Denta ini kita mungkin hanya bisa mendapatkan simbol-simbol, sehingga untuk kita bisa lebih tahu, lebih jauh lagi, lebih dalam lagi mengenai jalur rempah kita di Nusantara ini, kita harus masuk atau ke wilayah yang sebagai penghasil daripada rempah itu sendiri, Cak Nanang ya. Wonosalam di Kabupaten Jombang tidak jauh dari situs Kota Raja Majapahit
di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, berada di lereng Gunung Arjuna. Hari ini kita baru sadar betul bahwa tidak ada topografi dunia yang memiliki biodiversity-nya, kekayaan-kekayaan sumber dayanya, kekayaan-kekayaan pangannya yang melebihi Nusantara. Tampaknya ini juga diapresiasi oleh para wali. Kalau sebelumnya para raja-raja, transaksi-transaksi perdagangan, bagaimana Sriwijaya di abad ketiga, bukan ketujuh, di abad ketiga punya hubungan-hubungan dengan India. Bagaimana Narendra, Nalanda, semua itu kemudian ditata menjadi sebuah agenda diplomasi internasional antar kawasan Asia. Sampai di abad ke-7 puncak keemasan yang namanya Kesultanan atau Kerajaan Maritim Sriwijaya bahkan punya hubungan yang luar biasa dengan Abbasiyah saat itu. Dahsyat di Timur Tengah, Mas, sambung. Opo yang nyambung no iki opo? Ternyata sampai juga di era Kanjeng Sunan Ampel, para wali yang perjalanan panjenengan dan kita dari Surabaya, jelinya dulur-dulurku semua yang dipelopori Mas Nanang ini melihat, oh di areal Ngampel, di areal makam Kanjeng Sunan Ampel ternyata ada relief cengkeh. Di relief-relief makam Kanjeng Sunan, di gapura Kanjeng Sunan saja masuk di situ gambarnya cengkeh. Cengkeh, Cak Kris. Kelopaknya kayak begini, bunganya seperti ini. Saya sengaja ini catur soko manunggal Gusti namanya. 4 penyangga dengan 1 kekuatan mahkota yang disangga. Sehingga kenapa Kanjeng Sunan milih ini? Artinya dulur papat 5 pancer. Tatkala sedulur papat pancer 5 iki menjadi sesuatu kekuatan rukun Islam kita. Nek muslim ini ndok negara saiki dadi Pancasila, Pancasila kita disonggo bareng nyonggoh yang paling agung namanya ketuhanan yang Maha Esa. Dan luar biasa, Kanjeng Sunan itu futuristik. Untuk itu Sunan-Sunan itu pasti cerdas. Futuristik, visioner. Tatkala ono cengkeh, semua orang hanya tahu diomongkan. Isok lali. Tapi Kanjeng Sunan atau orang-orang yang ada di sekitar Ngampel, santri-santri beliau pasti dapat amanat bahwa di sini di gapurane harus diberi tetenger cengkeh. Kenapa nih tetenger cengkeh ini? Tetenger cengkeh itu dalam bahasa internasional sekarang ini adalah pendekatan deklaratif hak cipta, intellectual property. Nah, Kanjeng Sunan di abad ke-14, abad 15, ya, di akhir-akhir kerajaan Majapahit, ya, itu sudah deklaratif apa? Reliefno. Ini akan jadi tetenger besok siapapun orang yang akan berdiplomasi ke Ngampel Denta, ke Demak, ke Majapahit. Saat itu kan ini one team press-nya kan. Di era Majapahit pun para Kanjeng Sunan ini juga nderek. Di Demak juga nderek. Akhirnya apa? Kanjeng Sunan Ampel deklarasi bahwa inilah kekayaan. Ini juga menjadi pesan. Hubungan internasionalnya menyangkut hak cipta soal cengkeh di kita. Urusan pada kita anak cucu iki ili ngorek ngene iki ramuten bahwa kamu punya tinggalan cengkeh. Meski musim telah berganti musim, namun sejarah masih tetap mencatat kejayaan rempah di sana, khususnya cengkeh.
Cengkeh memberi kehidupan dan menopang perekonomian warga Wonosalam. Cengkeh tetap dan masih melimpah. Nikmat mana yang didustakan atas karunia Tuhan ini? Jika ternyata tanaman cengkeh masih produktif di Wonosalam, bagaimana dengan pengguna dan konsumen cengkeh selain produsen rokok Nusantara? Bagaimana pula dengan Kampung Ampel di mana relief cengkeh telah menjadi tanda legitimasi diplomasi bumi pertiwi ini? Apakah cengkeh dan jenis rempah lainnya masih digunakan? Ternyata di Kampung Ampel Kembang terdapat toko kecil penjual rempah-rempah. Toko rumahan ini sudah ada turun-temurun. Di kawasan Ampel boleh dibilang sebagai pusat bumbu dan ekstrak rempah-rempah. Sebuah komunitas lokal, Ampel Heritage, mencatatnya. Di Ampel ini sebenarnya banyak yang jualan rempah, ya, dalam bentuk rumahan, bukan toko ya. Nah, satu-satu yang paling menarik itu di sini nih, rumah bumbu yang ada di sini ini, yang dikelola oleh Pak Po ya. Saya dulu itu ikut orang India, lantas orang India itu sekarang pulang di India, sekarang saya teruskan sekarang. Apa yang terjadi selanjutnya, semua ilmu mengenai resep-resep yang menggunakan rempah-rempah, tentu resep India ya, diberikan kepada keluarga Pak Po ini. Nah, Mas Saiful, juga kawan-kawan, sahabat Pusaka dan sahabat Nusa, pegiat rempah-rempah Nusantara, berbicara tentang rempah-rempah atau cengkeh pada khususnya, itu bukan sekedar kita bicara sebuah komoditas atau barang, tetapi kehadiran mereka dulu hingga kini itu membentuk suatu budaya, sifat dan karakter bangsa yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, bangsa Nusantara. Oleh karena itu, saya pikir ini harus menjadi PR kita, sehingga kemudian kita akan bisa berjaya kembali, ya, seperti sedia kala ketika kita memandang rempah-rempah sebagai emas, begitu. Artinya dari eksplorasi kita sejauh ini Pak Nanang ya, jangan sampai pemahaman kita, terutama generasi kita berikutnya ya, mengenai paham rempah-rempah ini menjadi hilang begitu saja atau bahkan musnah. Ya, ya. Sehingga akhirnya kita yang sejatinya ini merajai rempah-rempah menjadi milik negara lain, sehingga diakui oleh dunia. Ya, ya, Dan ya. itu jangan sampai hilang itu Pak Nanang. Jangan sampai, karena kita ini selain Indonesia, ada juga India, ada juga di Afrika. Mereka ini juga sudah memproduksi rempah yang cukup banyak. Dan sangat sayang kalau kemudian suatu saat dunia mengakui bahwa jalur rempah itu milik India misalkan, jalur rempah milik Afrika misalkan, padahal itu semua ada di Nusantara ini. Ya. Artinya betul-betul harus kita jaga Pak Nanang, Betul, ya. betul. Dan buat kawan dan sobat Pusaka serta sobat Nusa, jangan sampai kita kehilangan jati diri kita sebagai bangsa yang memiliki kekayaan alam yang begitu sangat melimpah, yang tentunya bisa kita pastikan tidak dimiliki oleh banyak negara yang lainnya. Itu Pak Nanang ya. Betul. Ya. Oke, demikian eksplorasi kita mengenai jalur rempah. Semoga bisa menjadi informasi dan ilmu yang bermanfaat. Salam jejak pusaka.